pendengar Biotalks. Hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, terutama di bidang farmasi, yaitu mengenai vaksin mRNA, antara inovasi cepat dan juga resiko jangka panjang. Nah, bersama saya ada dua narasumber yang sangat luar biasa. Halo teman-teman. Hai teman-teman. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu kalau misalkan teknologi vaksin mRNA ini muncul sebagai tonggak awal besar bioteknologi modern. Nah, kenapa? Karena dulu itu kita butuh waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan sebuah vaksin baru. Sedangkan dengan pendekatan mRNA ini kita hanya butuh beberapa bulan saja. Tapi di balik kecepatan itu ada perdebatan. Sejauh mana kita memahami efek jangka panjangnya dan apakah lompatan ini aman atau mungkin terlalu cepat. Nah, hari ini kita akan mulai bahas dari dua sisi, antara peluang dan juga tantangan dari teknologi ini. Hanisa, kenapa sih vaksin mRNA ini dianggap sebagai terobosan yang besar di dunia bioteknologi? Nah, jadi si vaksin mRNA ini tidak memerlukan modifikasi yang hidup. Cukup dengan urutan genetiknya saja, kita bisa membuat vaksin hanya dari cetakan digital. Menurut artikel review di Nature Review Drug Discovery pada tahun 2024, begitu urutan genom virusnya diketahui, prototipe vaksin ini bisa disusun. Bahkan dalam waktu kurang dari 6 minggu saja. Itu sangat luar biasa cepat, bukan? Nah, dari sisi industri pun, efisiensinya menakjubkan. WHO pada tahun 2023 mencatat bahwa platform mRNA bisa disesuaikan untuk berbagai penyakit, bukan hanya COVID-19, tapi juga HIV dan kanker. Artinya, satu platform bioteknologi bisa menghasilkan banyak vaksin yang berbeda. Jadi ini tuh kayak printer biologisnya ya, dan kita tinggal ganti file genetiknya aja nih. Tepat banget, dan hasilnya bisa cepet banget diproduksi. Selain itu nih, modifikasi dari nukleotida yang digunakan membuat mRNA ini bakal lebih stabil dan minim reaksi berlebih dari sistem imun kita. Dan kalau bicara peluang ekonomi ya, bioteknologi mRNA itu membuka peluang kolaborasi global. Banyak startup sekarang fokus di bidang mRNA as a platform. Misalnya perusahaan seperti Moderna dan Biotech bukan cuma bikin vaksin, tapi juga teknologi dasarnya yang bisa dipakai untuk terapi lain. Nah, tapi seperti yang kita tahu nih, kalau yang cepat itu biasanya ada resikonya dong. Nah, bagian ini aku paling menarik nih. Hanisa, apa kekhawatiran ilmiah yang masih dikaji sampai saat ini? Kalau dilihat dari sana, yang utamanya itu dilihat dari efek jangka panjang dan distribusi mRNA dalam tubuh nantinya. Menurut studi keamanan oleh Klein JAMA Network pada tahun 2021, telah diteliti terhadap 6,2 juta orang dan menunjukkan nih, tidak ada peningkatan resiko efek samping yang terlalu berat dalam 21 hari pertama setelah pemberian vaksin. Tapi kita masih perlu data pemantauan lebih panjang atau jangka panjang lah untuk dilihat dari efek samping si vaksinnya itu nanti. Nah, betul. Bahkan studi longitudinal dari Journal of Molecular Medicine tahun 2025 yang memantau hingga 480 hari setelah vaksinasi, hasilnya menunjukkan tidak ada perubahan signifikan pada metabolit atau sistem imun jangka panjang. Tapi para peneliti tetap menekankan pentingnya post-market surveillance. Jadi buat sementara ini data awalnya itu masih aman-aman aja ya kan? Dan juga dari sisi sainsnya masih terus berjalan gitu ya. Betul sekali, itu karena memang si mRNA ini adalah molekul yang sangat cepat terdegradasi. Ia tidak hanya masuk ke inti selnya saja, jadi tidak bisa mengubah DNA kita nantinya. Tapi sistem lipid nanopartikel atau si LNP ini yang jadi pembungkusnya. Nah, ini masih dikaji lebih lanjut terkait efek imun lokalnya. Sayangnya ya, penyimpanan suhu ultra rendah masih jadi masalah besar. WHO sendiri menekankan
perlunya concrete infrastruktur di negara berkembang supaya vaksin mRNA bisa diakses lebih merata. Mungkin dari diskusi kita kali ini jelas ya bahwa vaksin mRNA ini adalah bukti nyata bahwa kemajuan teknologi modern ini sangat cepat, fleksibel, dan juga penuh potensi. Tapi juga menuntut riset yang berkelanjutan nih, regulasi yang ketat, dan juga komunikasi yang jujur tentunya. Secara ilmiah, saya pribadi nih melihat bahwa manfaat teknologi mRNA ini sangat jauh ya melampaui dari resikonya selama kita terus memantau dan juga memperbaiki secara bertanggung jawab. Mungkin inovasi bioteknologi ini bukan sekedar soal kecepatan, melainkan juga komitmen pada keselamatan juga transparansi. Terima kasih mungkin untuk Hanisa dan juga Elma atas diskusi kali ini, seru banget dan juga daging banget. Bye!